Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada malam hari ini saya sengaja mengadakan siaran live secara langsung via streaming Facebook guna membahas bahasan yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin qadarullah sinyalnya luar biasa jelek di desa saya, sehingga waktu kajian Ahad subuh belum bisa menyediakan streaming ya, nggak bisa mengadakan streaming langsung dari Masjid Salahuddin Sokaraja. Kajian yang kemarin kita kaji adalah masalah keris. Ini penting sekali karena banyak yang masih berseliweran sampai saat ini bertanya tentang masalah keris dan apa hubungannya dengan ruqyah syar'iyyah. Ini yang insya Allah akan kita bahas lebih lanjut, dan ini hanya kajian ulangan saja sebenarnya. Kalau teman-teman yang kemarin sudah hadir langsung di Masjid Salahuddin, ya silahkan kalau mau nyimak lagi. Ya, karena kemarin tidak ada streaming, ya saya akan kaji mulai dari bahasan awal. Masalah keris ini memang menjadi polemik ya di antara para peruqyah, baik itu peruqyah swaja atau peruqyah yang dalam tanda kutip dibilang peruqyah Wahabiyah, Allah alam bisawab. Ada yang harus menjaga, ada yang juga harus menghancurkan. Nah, maka bagaimana tindakan terbaik supaya orang-orang itu terlepas dari efek pengaruh jin jahat yang ada di keris tersebut? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang permasalahan keris, kita mesti tahu terlebih dahulu bahwasanya keris ini salah satu bagian dari budaya nenek moyang kita. Salah satu dari budaya nenek moyang orang Nusantara. Karena keris bukan hanya milik orang Jawa, sampai Thailand, ya, Filipina, Malaysia, itu semua juga ada keris. Bahkan dalam ilmu persilatan, senjata keris adalah senjata yang paling tinggi ketika seseorang sudah betul-betul menguasai ilmu silat. Yang perlu kita bahas bagaimana Islam memandang budaya. Apakah budaya dalam Islam itu ada perintahnya untuk dilestarikan atau tidak? Ternyata antara budaya dan agama itu terdapat suatu hubungan. Bahkan kalau mungkin di sini ada santri yang menyimak, ada suatu kaidah fiqhiyah yang populer sekali di kalangan santri Nusantara. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Pelestarian budaya atau metodologi kuno yang baik, dan juga pengambilan terobosan-terobosan baru yang lebih baik. Maka prinsip ini sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala dan juga Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Seperti yang kita ketahui, orang-orang Nahdien, bagaimana dia semangat dengan semangat 45 mereka menjaga betul dan melestarikan budaya-budaya Indonesia, dan orang-orang dari Muhammadiyah mengambil terobosan-terobosan baru yang dengan terobosan itu Islam bisa berkembang dan pesat serta modern maju di Indonesia ini. Kemudian lebih dari itu,
yang namanya budaya bisa menjadi suatu standar dan referensi hukum yang berjalan di suatu tempat. Berdasarkan kaidah fikih al-adah muhakkamah, budaya yang menjadi hukum. Suatu budaya yang menjadi hukum, referensi hukum dari segala sesuatu yang berjalan di lingkungan tersebut. Ini yang akan perlu kita bahas lebih dalam dan kita beri gambaran secara umum ya, supaya nanti bisa kita ambil kesimpulan, karena nanti akan ada hubungannya dengan masalah keris itu sendiri. Ya. Kita mesti tahu al-adah muhakkamah dalam kaidah fiqhiyah itu dasar kaidahnya dari mana. Mengapa kaidah al-adah muhakkamah ini bisa lahir, bisa muncul? Dari mana diambilnya? Nah, ternyata para ulama menjelaskan bahwasanya kaidah al-adah muhakkamah, budaya yang menjadi referensi suatu hukum yang berjalan di suatu daerah, itu diambil dari surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, jadilah engkau pemaaf dan perintahlah umatmu dengan kebaikan, al-urf, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Imam As-Suyuti menjelaskan, dan pendapat beliau ini dikutip oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah ta'ala, bahwasanya kata al-urf dalam ayat 199 surat Al-A'raf, maksud dari al-urf di sini adalah artinya kebiasaan, adat maupun budaya. Ya. Tetapi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani menegaskan betul-betul bahwasanya kebudayaan dan adat yang bisa dijadikan suatu referensi hukum yang berjalan di suatu daerah adalah adat yang tidak menyelisihi syariat. Suatu adat atau budaya yang tidak berseberangan dari nas-nas yang sharih, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu yang baru bisa diambil dan ditegaskan betul-betul oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah ta'ala. Namun perlu diingat, pendapat Imam As-Suyuti ini dilemahkan oleh banyak ulama, ya, karena bertentangan dengan asbabun nuzul turunnya ayat ini. Ya. Jadi yang paling rajih kata al-urf dalam ayat 199 surat Al-A'raf, yakni tidak tepat kalau dikatakan budaya atau adat, melainkan metode dan etika dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan cara yang baik dan lemah lembut. Ya. Cara yang baik, penuh sopan santun, dan lemah lembut. Seperti yang dijelaskan juga oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh, cetakan Muassasah Ar-Risalah jilid 9 halaman 254. Beliau mengatakan bahwasanya al-urf yang ada dalam ayat tersebut adalah ma'urifa husnuh wa wajaba fi'luh. Hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan oleh muslim. Ini yang dimaksud dengan kata al-urf itu sendiri. Bahkan ada pendapat lain yang mengatakan, yakni Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi, al-adah muhakkamah itu bisa diformulasikan dengan muatan pesan yang terkandung di dalam ayat 155 surat An-Nisa di juz 5. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah datangnya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman, maka kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Dia sesat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimpangan dan masuk ke dalam jurang kesesatan lebih dalam lagi. Ya. Dan sabilil mu'minin dalam surat An-Nisa ini maksudnya adalah sesuatu yang diyakini sebagai etika dan norma yang baik. Tentunya dalam pandangan kaum muslimin dan sudah menjadi budaya di keseharian.
Ya. Seperti contoh bagaimana praktek kaidah al-adah muhakkamah yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum nanti bisa lihat dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan suatu kaidah jual beli untuk penduduk Madinah dan penduduk Mekah. Beliau bersabda, al-mikyalu mikyalu ahli Madinah, wal waznu waznu ahli Mekah. Takaran itu adalah diperuntukkan untuk penduduk Madinah. Wal waznu, suatu timbangan, neraca timbangan, waznu ahli Makkah, diperuntukkan untuk orang-orang yang tinggal di Makkah. Mengapa demikian? Karena penduduk Madinah itu sudah terkenal secara turun-temurun, mereka itu profesinya kebanyakan menjadi petani. Baik petani gabah, petani kurma. Sehingga dalam akad jual beli mereka terbiasa dan sudah menjadi budaya di Madinah untuk menakarnya itu dengan takaran. Dengan mikyal, takaran. Berbeda dengan penduduk Makkah yang kebanyakan profesi mereka menjadi seorang pedagang. Nah, rata-rata penduduk Makkah transaksi jual belinya itu menggunakan timbangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan kepada kita sesuatu yang fleksibel dan tidak kaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksakan suatu budaya di tempat lain dipaksakan untuk dihidupkan di tempat yang lainnya juga. Karena itu nanti akan terjadi suatu kekagokan. Kagok mereka semuanya, bahkan kaget. Maka fleksibel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjelaskan, Madinah yang biasa menggunakan takaran, silakan gunakan takaran. Penduduk Makkah yang biasanya menggunakan al-waznu, ya, mizan, timbangan, silakan menggunakan timbangan. Karena adat dan budaya yang sudah berjalan sekian lama menggunakan hal tersebut. Ya. Ini contoh. Yang kedua, ya, sempat ada sebuah kisah ketika ada salah seorang sahabat namanya Barok bin Azib al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia itu memiliki onta. Dan ontanya ini makanin kebun tetangganya, kebun orang lain. Sehingga kebun orang lain ini menjadi rusak. Akhirnya orang tersebut laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kebunku dirusak sama ontanya si Barok ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dan Masya Allah ini betul-betul menunjukkan kecerdasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memutuskan dan memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan kaidah al-adah muhakkamah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda saat itu, Inna ala ahlil hawaita hifdhaha bin nahar. Pemilik kebun seharusnya merawat kebunnya di siang hari. Wa ala ahlil mawashi hifdhaha bil lail. Dan pemilik hewan piaraan, hewan ternak harus menjaga hewan ternaknya itu di malam hari. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Jadi tradisi Arab kuno, ketika mereka itu merawat kebun, biasanya merawat kebunnya di siang hari. Begitu juga orang-orang yang memiliki binatang-binatang ternak. Tradisi Arab kuno yang sudah berjalan selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad, ternak itu sudah harus dimasukkan kandang pada malam hari. Dan ini sudah turun-temurun dan sudah mengakar menjadi budaya dan suatu kebiasaan. Maka wajhu dilalah, ya. Poin penting pada hadis ini, beliau memesankan suatu pesan yang begitu berharga dan menjadi suatu solusi pemecahan masalah ini. Yakni beliau memaksudkan bahwasanya kalau itu rusaknya malam, maka Barok ini diwajibkan untuk mengganti. Karena berarti Barok lalai dalam menjaga ontanya. Karena kebiasaan orang Arab yang sudah turun-temurun, dia menjaga hewan ternak di malam hari. Nah, kalau si kebunnya ini rusaknya malam, Barok harus mengganti. Karena berarti Barok yang lalai.
Tetapi kalau rusaknya di siang hari, maka barok tidak diwajibkan untuk mengganti. Karena apa? Karena berarti yang lalai bukan barok, yang salah bukan ontanya, tetapi si pemilik kebun yang tidak menjaga kebunnya dengan baik. Ini salah satu metode al-adah muhakkamah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau. Di zaman sekarang misalnya contoh tentang mahar nikah. Mahar nikah dalam Islam itu sendiri juga tidak ditetapkan berapa-berapanya. Seperti contoh di Mesir, orang-orang Mesir ketika dia mau nikah, yang saya tahu waktu itu laki-lakinya sudah harus mempunyai sakoh, sudah harus mempunyai rumah. Sedangkan perkakasnya itu yang menyediakan perempuan. Nah, kalau di desa saya tinggal waktu di Mesir, di Samanut, Provinsi Dakhlia, di Minyat Samanut, itu kalau ada orang mau kawinan, orang hajatan, dia ngarak perkakasnya itu diarak ya, diarak keliling kampung. Ada kulkas, ada TV, ada apa macam-macam sambil digenjeringi sambil wanita-wanita Arab yang memainkan lidahnya itu. Nah, ini tidak masalah karena itu perkara keduniawian. Lalu bagaimana budaya yang terlarang dalam Islam? Tentu budaya yang terlarang dalam Islam yang tidak bisa dijadikan suatu referensi rujukan hukum, ya, hukum yang berjalan di daerah tersebut adalah adat-adat dan budaya-budaya yang berseberangan dengan syariat Islam. Seperti contoh di suatu daerah terpencil misalnya di Nusantara ini, yang mana Islam menjadi minoritas sehingga kebanyakan di sana penduduknya adalah orang-orang non-muslim. Lalu sudah turun-temurun di antara mereka terjadi hubungan pernikahan beda agama. Walaupun itu mungkin sudah menjadi budaya yang mengakar, hukumnya haram. Tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa menggunakan kaidah al-adah muhakkamah. Karena itu sudah masuk ke dalam perkara agama dan menikah sama orang yang non-muslim tidak diperkenankan dalam Islam. Itu juga mungkin tradisi pembakaran mayat. Orang-orang Islam tidak diperkenankan walaupun di situ dia minoritas, ketika ada saudara atau kerabatnya yang meninggal, maka harus dikuburkan secara Islam. Diurusi jenazahnya seperti halnya orang-orang Islam mengurusi jenazah saudara-saudaranya, tidak boleh ikutan dibakar dan tidak berlaku kaidah al-adah muhakkamah di sini. Kemudian di Cilacap ada yang namanya tradisi tumpeng Rasulan, yang katanya tumpeng ini dibuat untuk sedekah sama Rasulullah SAW sehingga dikendangkan itu apa? Dihanyutkan di lautan. Ini juga tidak diperkenankan. Nah, itu yang makan siapa? Ikan. Adapun Nyi Roro Kidul wallahu a'lam bishawab. Ini jelas tidak ada seperti itu. Setan nanti yang akan makan. Kemudian ada juga tradisi menanam kepala hewan di pondasi-pondasi rumah. Ini juga tidak bisa masuk ke dalam kaidah al-adah muhakkamah. Karena hal tersebut termasuk salah satu hal yang terlarang di dalam Islam. Baik, sekarang kita baru masuk ke dalam perkara pembahasan keris. Yang mana keris ini menjadi suatu budaya warisan leluhur yang sudah turun-temurun hingga saat ini. Apa hukumnya keris? Kalau kita tanya apa hukumnya keris, kurang tepat pertanyaannya. Karena suatu benda yang tidak ada hukumnya, sama seperti apa hukumnya charger? Wah, tidak ada hukumnya. Apa hukumnya buku? Karena yang namanya hukum itu bukan terletak pada benda, tetapi pada pekerjaan yang dilakukan terhadap benda tersebut. Ya. Keris, fungsi utamanya adalah senjata. Ini fungsi awalnya. Fungsi awal keris adalah sebagai senjata tajam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, untuk membela diri, untuk menyerang
untuk berperang ya, melawan musuh-musuhnya. Maka ketika dia digunakan sebagaimana fungsi tujuan utama keris sebagai senjata, maka hukumnya boleh. Karena dalam kaidah fiqhiyah dikatakan segala perkara keduniawian itu semuanya dihalalkan selagi sampai ada dalil yang mengharamkan untuk dilakukannya. Al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yadullad dalilu ala tahrim. Hukum pokok dari segala sesuatu, baik itu makanan, baik itu senjata, baik itu pakaian, semuanya ibahah, boleh, mubah. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang melarang kita untuk menggunakannya. Itu kalau perkara duniawi. Beda lagi kalau perkaranya ibadah. Kalau perkara akhirat, perkara ibadah, dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil ibadah at-tauqif. Hukum pokok, hukum asal dari peribadatan itu semuanya diharamkan sampai ada dalil yang menyuruh kita untuk melakukan peribadatan tersebut. Nah, kalau keris tidak ubahnya seperti pisau buat ngerajang lombok, buat ngerajang bawang. Nah, tidak ubahnya seperti pedang katana yang dibawa oleh para samurai ya, untuk berperang, untuk membela diri. Maka hukumnya ya boleh-boleh saja kalau seperti ini. Hukum memilikinya boleh kalau difungsikan sebagai fungsi senjata, tidak diagung-agungkan. Nah, permasalahannya keris itu banyak sekali yang mengagungkannya, apalagi sampai ada yang menganggap keris itu keramat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau sampai ada orang yang mengatakan keris itu memiliki kekeramatan tersendiri, ini yang berbahaya. Ini yang akan kita bahas di sini. Kita sudah meninjau bahkan sampai ke ahli keris di salah satu situs di Banyumas. Saya dan beberapa tim di Arsada tanya lebih lanjut tentang keris itu apa sih, sampai saya dikasih bukunya untuk mempelajari keris lebih dalam. Jadi keris itu berasal dari kata kekeran. Ke-nya itu kekeran, maksudnya adalah pagar, penghalang dan peringatan. Sedangkan ris diambil dari kata aris. Aris maksudnya adalah tenang dan lembut. Jadi keris adalah pelindung yang lembut, pelindung, penjaga yang lembut dan tenang. Kekeran dan aris, makanya kalau disatukan jadi keris. Bahayanya orang-orang zaman dulu, ketika mereka sedang proses pembuatan keris, sedang menempa keris, rata-rata empunya itu puasa bisu. Dia tidak berbicara sama sekali sambil melafadzkan mantra-mantra khusus dan doa-doa khusus. Ini yang menjadi bahaya. Ini yang menyebabkan akhirnya jin itu mau dan betah bersemayam di keris tersebut. Ya. Dengan amalan-amalan, tradisi-tradisi dan amalan dari agama sebelum Islam masuk, itulah yang menjadi sebab jin itu akhirnya mendekam di keris dan membuat efek di keluarga itu suasananya menjadi gemerungsung dan panas luar biasa, hingga akhirnya menurun nanti ke anak cucunya. Belum lagi tentang kepercayaan orang-orang Jawa kuno terhadap bentuk-bentuk keris. Sampai ada beberapa referensi yang kami baca, orang kalau mau membuat keris itu dicocokkan dulu. Cocoknya ini pakai keris yang jenis apa, nanti kemudian dicocokkan dengan wetonnya, di bulan apa, hari apa, kemudian nanti ditirakati. Nah, ini yang menjadi suatu yang berbahaya sekali. Perlu Anda ketahui, keris ada banyak sekali macamnya. Ada yang mempunyai lekukan 3, lekukannya ada 5, ada yang lekukannya sampai 7, 9, bahkan sampai 13.
Dan di masing-masing lekukan itu ya, itu ada maknanya tersendiri, ada makna khusus yang terkandung di dalamnya. Seperti hanya keris lekuk 3. Keris lekuk 3 ini biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa kuno untuk mendapatkan cita-cita yang diimpikan selama ini. Jadi kalau mempunyai cita-cita khusus supaya cita-citanya berhasil, dia membawa dan menggunakan keris lekuk 3. Yang lekukannya ada 3. Adapun yang lekuk 5 itu dipercaya dapat mengundang rasa cinta dan simpati dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Yang sudah menyelisihi syariat dan prinsip dasar akidah Islam itu sendiri. Ya. Yang lekuk 7 itu digunakan katanya untuk kewibawaan. Jadi kalau orang mau wibawa, cari keris, dia membuat keris yang lekukannya dibuat sampai 7 lekukan. Ya. Itu juga ada yang lekuk 9. Orang-orang yang membawanya biasanya mempercayai bahwasanya keris lekuk 9 ini dapat memancarkan aura-aura yang luar biasa hebat, karismatik. Dan untuk kepemimpinan. Adapun yang lekuk 11 digunakan untuk orang-orang yang mempunyai pangkat tinggi. Lekuk ke-13 dipunyai untuk dimaksudkan untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Kalau sudah semacam ini, ya perkaranya, masya Allah, ini sudah keluar dari prinsip-prinsip dasar keislaman. Tentu kalau orang awam yang belum pernah belajar akidah, belum pernah belajar agama sama sekali, dia meyakini bahwasanya segala sesuatu itu kerisnya, ya, keris itu yang dapat merubah keadaan, keris itu yang dapat mengantarkan dia menggapai cita-citanya, maka bisa dihukumi kufur oleh para ulama. Bisa dihukumi kufur dalam arti kafir oleh para ulama. Yakhruj minal millah. Dia keluar dari keislaman kalau orang tersebut mempercayainya. Makanya ini sangat berbahaya. Dalam pembahasan masalah keris yang dia itu menjadi warisan budaya leluhur, kita juga perlu tahu tentang ketentuan-ketentuan mengambil sebab perantaraan dalam Islam. Kita mau berikhtiar nih. Kita mau berikhtiar untuk menggapai sesuatu. Maka dalam mengambil sebab perantaraan itu di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Ada 2 prinsip utama yang dibolehkan dalam Islam ketika kita hendak berikhtiar, mengambil suatu perantaraan yang dapat mengantarkan kita pada suatu akibat. Apa itu? Yang pertama, harus bisa dibuktikan secara ilahiyah. Harus bisa dibuktikan dari sisi dalil. Contoh, ini tadi kita bahas bahwasanya keris dipercaya oleh sebagian orang Jawa kuno, bahkan sampai zaman ini pun masih ada santri-santri yang menganggap keris itu keramat. Ya sebagian, ya, saya nggak katakan, saya juga santri tapi saya nggak mengatakan keris itu keramat. Apakah boleh kita menganggap sesuatu itu keramat? Maka kita harus buktikan secara dalil, dari sisi dalil. Kalau memang keris itu mengandung berkah, keris itu mempunyai karomah, mempunyai kekeramatan khusus, sehingga kalau kita doa sambil membawa keris, doa kita lebih mustajab. Ini butuh yang namanya dalil. Harus bisa dibuktikan secara ilahiyah. Seperti contoh, kita sakit, lalu kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sebab perantaraan untuk penyembuhan penyakit kita. Walaupun mungkin dari segi medis, segi ilmiah belum bisa dibuktikan.
orang-orang medis mungkin belum bisa membuktikan dengan bukti ilmiah yang detail, yang pasti bahwasanya Al-Quran ini bisa menyembuhkan penyakit, misal seperti itu. Maka ini bisa dibuktikan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, mengabarkan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi syifa, sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat. Penyembuh dan rahmat. Rahmat menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud rahmah di sini adalah kesembuhan. Syifa ini penyembuhannya, rahmahnya ini kesembuhan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka karena ada firman Allah yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini bisa untuk penyembuhan dan bisa untuk perantara yang dapat mengantarkan kesembuhan untuk orang-orang, maka kita dibolehkan berobat dengan menggunakan Al-Quran. Dalam kata lain, kita diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan mengobati penyakit kita dengan ruqyah syar'iyyah yang menggunakan Al-Quran. Contoh yang kedua, sakit tapi kok obatnya menggunakan tanah dan iler, air liur. Mungkin secara ilmiah belum bisa dibuktikan, bahkan cenderung nggak logis. Orang sakit kok malah dikasih tanah. Tetapi hal ini bisa dibuktikan secara ilahi. Ada dalil yang menyatakan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengobati orang yang kena luka dan orang yang mempunyai penyakit, ya, dengan apa? Dengan menggunakan tanah dan air liur. Beliau meludahkan sedikit ludahnya di jari telunjuk kanan, lalu menempelkan ke tanah sambil membacakan doa Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna biidni rabbina. Dengan nama Allah dan dengan tanah kami, dengan sebagian air liur kami, sembuhkanlah penyakit saudaraku ini. Set. Sambil dioleskan. Kalau kemarin ada yang melihat tayangan Ruqyah Trans 7, kami sudah jelaskan dan sudah kami praktekkan tata cara mengobati suatu penyakit, khususnya gangguan jin dan sihir, dengan menggunakan tanah. Ya, ini ada dalilnya. Maka boleh kita menjadikan tanah dan air liur sebagai sebab perantaraan untuk menggapai suatu kesembuhan. Kemudian ada yang lain. Untuk mengobati orang yang sakitnya parah, kita bisa mengobati dengan air dari 7 sumur yang berbeda. Mana dalilnya? Gimana secara ilmiah ini belum bisa dibuktikan. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakitnya sudah semakin parah, beliau mengumpulkan istri-istrinya sambil berkata, hariku alayya min sab'i qirabin lam tuhlal awqituhunna. Siramkan kepadaku, ya, siramkan di badanku ini menggunakan 7 geriba air yang belum dibuka. Ya, 7 geriba air ini diambil dari 7 sumur yang berbeda. Seketika itu, ketika disiramkan kepada Nabi SAW, beliau langsung bisa bangun dan berpesan kepada sahabatnya. Maka kita juga dibolehkan. Kemudian Habatus sauda misalnya. Habatus sauda itu adalah obat setiap penyakit. Maka kita dibolehkan karena ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Bahkan Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah, ya, itu juga batu istimewa yang Allah turunkan langsung dari surga. Kalau ini ada dalilnya, maka kita dibolehkan untuk bertabaruk di situ. Dalam artian kita menciumnya boleh, kita menciumnya, kita berdoa di situ, karena di dalam hadis juga dijelaskan kalau kita berdoa di situ, doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Ya. Yang kedua, harus bisa dibuktikan secara qadari, secara ilmiah. Nah, kalau dua prinsip ini tidak tergabung jadi satu, ya maka tidak boleh dijadikan sebab perantaraan
dalam penyembuhan atau mengobati gangguan jin atau sihir dan yang lainnya. Sama halnya seperti keris, sama halnya seperti pring petuk. Ada pring petuk katanya itu bertuah, katanya itu sakti, katanya itu penuh berkah dan keramat. Mana? Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau bisa, oke lah. Tapi kalau tidak bisa, mana dalilnya? Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pring petuk adalah pring atau bambu yang mengandung keberkahan sehingga rizki bisa lancar? Ada? Nggak bisa. Keris misalnya. Apakah ada bukti-bukti secara ilmiah bahwasanya keris lekuk 3 itu bisa dijadikan perantaraan untuk menggapai suatu cita-cita? Tentu tidak ada bukti ilmiahnya. Oke, kalau tidak ada bukti ilmiah, ada tidak dalilnya yang menunjukkan keris lekuk 3 itu bisa digunakan untuk menggapai cita-cita? Tentu tidak ada. Maka kalau nggak ada bukti secara ilmiah dan tidak bisa dibuktikan secara dalil, ikhtiar tersebut tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Yang lebih berbahaya kalau nanti ada orang awam yang tadi saya sebutkan. Oke, saya tidak bahas dari sisi akidah atau tauhid yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kita bahas dari akidah atau tauhidnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini menjadi pelajaran diktat saya waktu tingkat 2 di Al-Azhar di Kairo. Di Tahdhib. Di situ Syekh Laqani menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mempercayai jimat, tak terkecuali keris, itu nanti akan terbagi menjadi 4 golongan. Yang paling berbahaya, golongan pertama yang bisa dihukumi kafir. Bisa langsung dihukumi kafir. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya keris atau jimat yang disimpan bisa memunculkan kekuatannya dengan zat dan tabiatnya sendiri. Sehingga orang-orang awam meyakini, oh, aku bisa menggapai cita-cita ini karena keris ini. Bukan karena Allah, tapi karena keris ini. Aku punya kewibawaan dan dicintai banyak orang karena keris lekuk 5 ini. Aku mendapatkan kepemimpinan dan pangkat yang tinggi karena keris lekuk 11 ini. Kalau sudah demikian, ijma' para ulama dikatakan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun enggak misalnya, aku yakin kok bukan keris yang mendatangkan manfaat atau mudarat. Itu semua dari Allah. Itu semua dari kekuatan yang Allah sediakan di keris ini. Kalau seperti itu keadaannya, dia masuk kepada ranah yang kedua. Dia tidak dihukumi kafir, tetapi dihukumi fasiqun mubtadi'. Dia orang fasik, orang jahat. Yang mubtadi' itu ahlul bid'ah, yang mengada-ngadakan suatu perkara yang Allah belum mengirimkan sultan, mengirimkan kejelasan bahwasanya keris itu bisa digunakan untuk perantaraan tersebut. Nah, ini berbahaya. Dari 2 ini saja orang awam sudah banyak terjebak. Maka alangkah baiknya kita semua orang-orang yang meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, siapapun antum, lebih baik kita menggunakan suatu kaidah darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Ya. Kita meninggalkan celah-celah kerusakan itu lebih baik daripada kita memperbaikinya sedikit demi sedikit. Saya rasa orang-orang sekarang sudah cerdas lah. Ya, maka tidak perlu lagi kita susupi dengan budaya-budaya yang malah bisa merusak mereka sendiri. Dan ingat, masyarakat juga tidak semuanya paham tauhid. Maka kita
perlu tutup celah-celah yang bisa mengantarkan mereka kepada jurang kesengsaraan. Seperti itu. Ya. Nah, keris bagaimana baiknya dalam ruqyah ini? Apakah baiknya dihancurkan atau bisa dinetralisir tetapi kerisnya tidak dihancurkan sama sekali? Sebenarnya kalau kita mau rujuk ya kepada dalil-dalil yang sudah ada dan penjelasan-penjelasan ulama yang menjelaskan tentang barang-barang yang pernah dialihfungsikan maksudnya seperti apa? Seperti contoh keris. Fungsi awal pembuatan keris kan buat senjata. Tetapi ketika keris ini sudah dialihfungsikan menjadi penyelamat, pelindung yang aris, pelindung yang lembut, yang tidak terlihat, maka ini yang berbahaya. Keris memang bukan berhala, karena keris itu masuknya karena senjata. Hukum asal memilikinya boleh, tetapi kalau sudah dialihfungsikan, ini yang berbahaya. Dan dalam bahasa Al-Quran bukan sonam namanya, bukan asnam, tetapi autan, al-watnu, atau dalam kata lain an-nusub. An-nusub ini bukan hanya bentuknya berhala saja, bukan tamathil aja, bukan patung-patung aja, tetapi seluruh jamadat, benda-benda yang mati yang diagungkan oleh manusia. Seperti contoh keris ini kalau di Jawa. Nah, maka bagaimana yang dicontohkan sebenarnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Thaha, alangkah baiknya dihancurkan. Ya, dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkannya? Dilebur pakai api, kemudian dibuang ke lautan. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Musa, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabadikan kisahnya Nabi Musa alaihi salam yang amat sangat marah dan menghancurkan patung sapi yang disembah-sembah oleh Bani Israel. Undur ila ilahikal ladzi dzalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Lihatlah ini terhadap Tuhan yang selama ini kalian sembah-sembah, yang kalian agung-agungkan. Lanuharriqannah, kami akan benar-benar membakarnya. Ya, thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Kemudian kami akan membuang abunya itu ke lautan. Maka lebih baik dihancurkan, dibakar. Kalau tidak tega dibakar, siram pakai air panas. Siram pakai air panas atau direndam dengan air yang mendidih, kemudian dipisah-pisahkan, dibuang di tempat yang terpisah. Itu caranya seperti itu. Nah, kalau mau menetralisir saja bagaimana? Bisa sebenarnya. Bisa dinetralisir, cuma tidak ada jaminan nanti keluarganya apakah betul-betul lepas dari tipuan-tipuan setan yang dapat menggelincirkan hati manusia pada kesyirikan atau tidak. Maka kita lebih berhati-hati, lebih baik dibuang atau dihancurkan. Ya, itu seperti itu. Baik. Ya, kalau kita mau rujuk pada banyak sekali dalil-dalil, ya. Jangankan benda mati semacam keris, benda mati yang dapat menjadikan manusia itu tergelincir pada fitnah itu harus dihancurkan. Bahkan dihancurkan oleh Nabi SAW. Contoh, ketika Fathu Makkah, 360 berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Padahal berhala adalah situs-situs budayanya nenek moyang Quraisy dari berbagai suku dan kabilah. Ketika Fathu Makkah, Rasul SAW bukan malah membuat museum berhala. Ada Hubal, ada Lata, ada Manat, ada Uzza. Tidak. Beliau perintahkan sahabatnya 360 berhala dihancurkan semuanya. Itu berhala ya. Lebih tegas lagi Umar bin Khattab dan juga Imam Asy-Syafi'i bahwasanya para penyihir
di zaman beliau, di zaman mereka hukumannya adalah i'dam, dieksekusi, dipancung, dibunuh. Kenapa? Karena bisa menimbulkan banyak fitnah dan keresahan, khususnya keresahan pemelencengan akidah di sekitar orang-orang awam yang ada di situ. Ini manusia dapat menyebabkan kesyirikan semacam tukang sihir, itu hukumannya dimatikan. Nah, apalagi keris. Ini dalam kitab Fathul Bari, mungkin antum bisa lihat nanti. Kitab Fathul Bari di sini juga dijelaskan, ya, bahwasanya di dalam hadis, ya, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala dulu, khalasah di sini. Di sini Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwasanya hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan ma yuftatanu bihin nas, segala sesuatu yang dapat menimbulkan banyak fitnah di kalangan manusia, baik itu bina itu bangunan, atau manusia insanan, au hayawanan, ya, hewan. Kalau hewan itu ditakutkan bisa menimbulkan fitnah serta keresahan di kalangan manusia, maka harus dibunuh. Seperti kerbau yang diagung-agungkan, sapi yang diagung-agungkan, au jamadan, atau benda-benda mati yang lainnya. Maka sudah jelas lebih baik dihilangkan, ya, supaya kita terbebas dari fitnah-fitnah lainnya. Adapun perkara keris yang berhubungan dengan jin nasab, insya Allah akan kita bahas di lain waktu, karena ini sudah malam, ya. Jadi pembahasan kita cukup 1 jam ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Alafu minkum, arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.